Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, as-shaimin was shaimat, Bapak Ibu jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Al-Hikmah rahimakumullah. Marilah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apapun yang kita lakukan di bulan Ramadan ini semua menjadi ibadah yang diterima oleh Allah, dapat menghapus dosa-dosa kita dan membuka pintu berkah dan rahmat Allah dalam hidup kita. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan untuk bisa menuntaskan dan menyelesaikan rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan ini, dan semuanya bisa menjadikan keberkahan dalam hidup kita. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu, salah satu ibadah yang oleh Allah itu akan dibayar cash adalah sedekah. Jadi sedekah ini perilaku yang tidak hanya ditunggu balasannya di akhirat, tapi langsung di dunia. Apalagi di bulan suci Ramadan. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu an pernah menyampaikan, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Nabi itu orang yang paling dermawan. Dalam semua hal Nabi itu dermawan. Wa yakunu ajwatun nas fi Ramadan, apalagi pada saat bulan suci Ramadan. Jadi di luar Ramadan itu Rasulullah itu dermawan, lebih-lebih lagi di bulan suci Ramadan. Dan orang yang berderma di bulan suci Ramadan itu sebenarnya melatih bahwa nanti di luar Ramadan pasti dia lebih lagi bisa menjadi orang yang dermawan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita tahu jarang sekali beliau itu menyimpan sesuatu, apakah bentuk uang ataukah bentuk makanan. Saking lomannya Rasulullah, ketika Rasulullah mendapatkan sesuatu langsung diberikan, mendapatkan diberikan. Mungkin ini yang amat sangat sulit kita contoh Bapak Ibu. Kalau saya tanya yang hadir ini, apakah Bapak Ibu punya tabungan? Punya tabungan? Alhamdulillah. Selama ini kalau saya tidak punya tabungan Pak, tapi istri saya yang punya. Bapak Ibu sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap mendapatkan rezeki korma misalkan langsung diberikan kepada orang, makanan langsung diberikan kepada orang. Jadi di rumah beliau itu tidak ada simpanan makanan atau simpanan apapun. Itu kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kemudian di dalam bulan suci Ramadan ini, kabar gembiranya adalah semua bentuk amal dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tahu kalau kita berbicara tentang sedekah, sekali kita sedekah maka kita sama dengan menanam satu biji, dan satu biji itu akan tumbuh 7 pohon, dan masing-masing 7 pohon itu akan berbuah 100. Jadi 1 menjadi 700, 1000 menjadi 700.000, 2000 menjadi 1.400.000. Makanya nanti di akhirat itu banyak orang kaget Bapak Ibu, ketika diperlihatkan pahalanya, dipanggil malaikat, Pak itu lihat pahalanya Bapak. Loh kok banyak sekali malaikat, kok ada 1.400.000, itu pahalanya siapa? Itu sedekahnya Bapak. Padahal saya tidak pernah loh malaikat sedekah sebanyak itu. Itu loh Pak, yang urunan 2000-an itu loh. Ya Bapak dapat 1.400.000. Dia jawab, waduh malaikat, kalau tahu begitu dulu saya urun yang banyak malaikat. Kata malaikatnya, wis kasep Pak, ngongkon medit ngono kok.
Dan itu di luar Ramadan, Pak. Sementara di dalam Ramadan ini Allah lipat gandakan yang 700 itu 1000 kali lipat lagi atas janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para jamaah sekalian, tentu pahala-pahala yang menggembirakan ini bukan sekonyong-konyong kita mendapatkan itu, tapi harus ada syarat dan ketentuan berlaku. Semuanya harus ada syaratnya, Bapak Ibu. Tentunya syarat pertama adalah kita laksanakan sedekah itu benar-benar ikhlas karena Allah. Mungkin Bapak Ibu ingin sedikit kita memahami filosofi keikhlasan dalam sedekah. Dan hampir tidak ada orang yang pertama kali bersedekah itu langsung ikhlas, Pak. Tidak ada. Keikhlasan sedekah itu mungkin dari kesekian ratus sedekah baru kita merasakan ikhlas. Karena itu setiap kali orang sedekah itu pasti ada tendensi, pasti ada sesuatu di balik itu. Kalau ada tendensi, tetaplah bersedekah. Ada tendensi, tetaplah bersedekah sampai benar-benar tendensi itu capek berada di hati kita. Akhirnya muncul keikhlasan. Makanya sering saya sampaikan tentang logika ini. Pertama, orang harus dipaksa, Pak. Harus dipaksa. Salah satu bentuk pemaksaan itu adalah sebuah perencanaan yang matang. Salah satu contoh, kita datang ke Masjid Al-Hikmah ini melaksanakan sholat tarawih plus sedekah. Maka pastikan dari rumah kita sudah siapkan sedekah kita 100.000. Contoh, kalau sudah ada 100.000 Bapak Ibu, masukkan dompet dan jangan ada jumlah yang lain selain 100.000 itu. Jangan ada 50.000, jangan ada 20.000, apalagi 5.000, apalagi 2.000. Kenapa, Pak? Karena setan itu lebih bisa menggagalkan orang sedekah daripada sekedar orang sholat saja. Kalau Anda menunda sholat, mungkin nanti bisa sholat. Tapi Anda menunda sedekah, yakin batal sedekahnya. Ketika Anda kemudian membawa uang bermacam-macam warna dalam dompet, Anda sudah berniat 100.000, setan membisikkan, ojo 1.000, cicilanmu si akeh. Akhirnya dia ambil yang biru, Pak. Itu pun juga sama. Anakmu durung bayar sekolah. Sudah, diambil hijau, Pak. Terakhir itu coklat, Pak. Yang dimasukkan kaleng masjid itu loh, coklat. Apa itu? 5.000. Makanya tekad ini penting. Harus dipaksa. Tidak ada sedekah tanpa dipaksa. Harus dipaksa. Nanti setelah dipaksa itu akan terbiasa. Setelah terbiasa itu akan istiqomah. Setelah istiqomah itu akan mahabbat, cinta. Dan setelah cinta itulah Allah akan memberikan keikhlasan. Bapak Ibu, ini bentuk sedekah. Jadi keikhlasan sedekah itu adalah kesekian kali kita sedekah baru kita melaksanakan, baru kita ikhlas. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh sahabat, ayyus sedekah afdal ya Rasulullah? Apakah sedekah yang paling utama itu, Nabi? Nabi menjawab, sedekah yang paling utama adalah sedekah di saat kita masih berat mengeluarkan sedekah itu. Jadi sebenarnya orang berat itu tidak serta-merta dia nggak ikhlas, Bapak Ibu. Berat itu karena proses pertama. Dijawab oleh Nabi, sedekah yang terbaik adalah sedekah di saat dia berat untuk mengeluarkan sedekah itu. Kenapa dia berat, Bapak Ibu? Satu, karena yang disedekahkan itu dia masih butuh. Dua, karena yang disedekahkan itu masih berharga. Dan yang ketiga, yang disedekahkan itu jumlahnya banyak. Dia masih butuh dengan barang itu adalah barang berharga dan jumlahnya banyak. Makanya berat dalam mengeluarkan. Jadi Bapak Ibu jangan terpengaruh dengan ucapan-ucapan orang jalanan itu. Gak apa-apa mas, titik-titik, sing penting ikhlas. Salah. Rumus dan konsep itu adalah rumus yang salah. Kira-kira 1 juta sama 10.000 ikhlas mana, Pak? Kalau pendapat dia ikhlas yang 10.000, yo kabeh ikhlas yang titik anjene. Tidak seperti itu, Bapak Ibu. Lebih baik ikhlas, lebih baik banyak tapi ikhlas. Tapi kalau boleh memilih, saya lebih baik banyak walaupun tidak ikhlas. Karena keikhlasan ini berproses. Makanya sampai ada ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak menjadi sebuah kebaikan ketika engkau berinfak, sampai engkau berinfak sesuatu yang kamu cintai. Kita sedekah atau infak baju ini, Bapak Ibu, baju ini masih kita sukai, Pak. Kita kasih orang.
Sarung ini masih kita cintai, ini sarung favorit, kasihkan orang. Ada orang bangga, Pak, saya sudah sodakoh, sudah nyumbang. Pakaian, Pak, berapa? 5 karung, Pak. Bagus semua, Pak. Suwek kabeh. Tidak ada, Bapak Ibu, tidak ada. Ibu-ibu yang belakang tolong, kalau kita beli buah langsung dari pasar, langsung dari toko, kita berikan kepada orang. Buah itu masih segar, kita juga masih butuh, dan kita masih sayang, kita keluarkan. Itu sedekah yang terbaik. Bukan buah yang sudah di kulkas 6 bulan, Bapak Ibu. Sampai kisut ngoten niku. Dicokot gak kena, Pak, empuk koyok karet. Sing nyokot atik untune pasangan pisan. Dadi untune kecantol nang ngene apel. Hadirin, bukan itu. Ya. Jadi yang terbaik yang kita keluarkan. Makanya ukuran orang berzakat itu, kalau kita zakat fitrah, maka bentuk atau jenis beras itu adalah beras yang kita makan, kita konsumsi. Bukan kita ini konsumsi beras yang mahal, yang kita zakatkan beras raskin namanya, Pak, beras miskin. Ini namanya zalim, Bapak Ibu. Ini adalah kezaliman. Karena itu yang terpenting adalah ada unsur idkhalus surur. Orang yang ahli sedekah, Bapak, itu pasti hidupnya selamat. Orang yang ahli sedekah itu pastinya rezekinya banyak. Dari mana logikanya, Bapak Ibu? Dari mana logikanya? Karena setiap kali kita bersedekah itu ada unsur menyenangkan orang lain, dan kita tahu orang yang disenangkan hatinya, baliknya itu pasti doanya baik, Pak. Pasti doanya bagus. Saya ini mengajar di salah satu perguruan tinggi di Ampel, itu ada perguruan tinggi bahasa Arab di sana, Pak. Di sana itu kan ada makom Sunan Ampel, otomatis banyak orang yang minta-minta. Jadi karena sudah tahu banyak orang yang minta-minta, padahal saya setiap 1 minggu sekali datang ke sana, saya siapkan pecahan 5.000. Ini sejarah, Pak, kenapa saya tiap tahun bisa haji, tiap bulan bisa umroh. Saya beritahu rahasia ini. Kalau bukan Al-Hikmah tidak saya beritahu, Bapak Ibu. Saya itu niki. Setiap kali saya bagi mereka, terlihat wajah mereka itu bersinar, ya, bahagia. Padahal itu hanya uang 5.000, Pak. Dan saya tidak pernah bersuudzon kepada siapapun, karena mereka minta, apapun alasan minta mereka, orang minta itu pasti terpaksa. Itu kata-kata husnudzon saya kepada mereka. Dan setiap saya kasih 5.000, apa doanya, Pak? Ya Allah, Abah, mugi-mugi Abah sakit haji bentahun. Coba. Dan saya tidak tahu, mungkin salah satu dari mereka yang saya beri itu adalah malaikat, atau yang mengaminkan adalah malaikat. Sampai sekarang saya tiap tahun haji, tiap bulan umroh. Ditanya uang saya dari mana? Enggak tahu, Pak. Dari doanya orang-orang yang saya kasih sedekah, walaupun hanya 5.000. Makanya saya tulis dalam satu artikel, haji dengan biaya 5.000, yaitu, Pak, haji dengan biaya 5.000. Kemudian Bapak Ibu sekalian, tentu terkadang kita ini ada orang minta kita nggak punya. Tolong, kalau kita memang tidak bersedekah, tidak mau memberi bukan karena pelit kita, karena uzur kita, maka ucapkan kata maaf kepadanya dengan kata-kata yang santun, dengan kata-kata yang baik. Karena salah satu indikator batalnya sedekah itu adalah saat dia mengungkit-ungkit sedekahnya dan menghardik dan menyakiti orang yang disedekahi. Allah Ta'ala menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kalian batalkan, hanguskan sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit dan juga menghardik serta menghina orang yang kalian sedekahi. Seiring dengan itu, dulu saya pernah waktu masih remaja, Bapak Ibu, itu ditugasi oleh Pak Takmir tempat saya untuk cari sumbangan, Pak. Bawa proposal pembangunan masjid. Saya masuk ke rumah orang kaya. Alhamdulillah di sana kami disuruh duduk, tapi nggak dikasih minum, Bapak Ibu, nggak dikasih makanan, tapi diseneni sampai wong sugih. 1,5 jam kami diceladu sama orang kaya, nyumbang nggak nyeladu, Pak. Saya sama kawan saya ini, ayo Mas, betul ayo Mas, sabar. Kita sudah mangkel hati kita ini, Pak. Ya, kita ini minta sumbangan bukan atas nama kita, tapi ternyata di sana tidak mendapatkan perlakuan yang baik, tapi kami dihardik, dihina oleh mereka, seolah-olah kami itu minta-minta. Padahal sesungguhnya kalau ada orang yang datang kepada kita bawa proposal, apakah itu panti asuhan atau masjid, mereka bukan minta, Pak, mereka mengingatkan kita bahwa sebahagian dari harta kita itu adalah hak mereka. Besoknya yang orang kaya tadi nggak nyumbang tadi, Pak, yang marah-marah itu kemalingan, Pak Umay, Pak.
Teman saya langsung SMS saya, "Mas, alhamdulillah. Wong sing wingi iku kemalingan." Gak ilok kon niku ngomong koyo ngono. Bapak Ibu sekalian, ini bukti bahwa banyak orang-orang itu yang celaka hidupnya karena pelitnya itu. Dan ingat, sebagai orang tua, kita ini pasti ingin anak kita selamat dan anak turun kita selamat. Dan tip yang paling moncer, paling mujarab untuk keselamatan anak turun kita adalah sakho atau dermawan, menjadi orang yang ahli sedekah. Orang tua yang ahli sedekah itu menyelamatkan anak-anaknya, Pak. Kenapa sekarang kita itu dianjurkan untuk bersedekah kepada anak yatim? Karena mungkin anak turun kita nanti ada yang yatim, Pak. Kalau kita bapak ibunya, kakek neneknya itu suka bersedekah, mungkin cucu kita yang yatim itu akan disedekahi dan dilomani sama orang. Anak saya main ke rumah tetangga, karena mungkin melihat saya mungkin ahli sedekah. Ini contoh, Pak. Anak saya ditanya, "Kamu anaknya siapa kamu?" "Anaknya Pak Muzaki." "Oh, Pak Muzaki itu orangnya baik, ahli sedekah itu. Sudah nak, kamu di sini nak, makan di sana, mandi di sana. Sudah, kalau kamu ambil makanan di kulkas itu banyak." Jadi anak saya diperlakukan kayak raja, Pak, karena orang tuanya dermawan. Coba kalau saya medit, anak saya main ke tetangga, katanya tetangga, "Kamu anaknya siapa?" "Muzaki." "Oh, medit bapakmu itu." Mulai diusir anak saya, Pak. Jadi lomannya orang tua, ahli sedekahnya orang tua itu menyelamatkan anak turun kita. Karena itu mari kita manfaatkan bulan Ramadan ini benar-benar bulan berderma dan memperbanyak sedekah. Banyak jalan, Pak, sedekahnya, ya. Apalagi urusan memberikan makan kepada orang yang berbuka puasa, nilainya sama dengan sekali kita satu orang berpuasa. 5 orang kita kasih, 5 pahala orang berpuasa kita dapatkan. 100 orang, 100 pahala kita dapatkan. Kata Rasulullah SAW, jangankan nasi bungkus, Bapak Ibu, roti atau kurma, 1 teguk air pun akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang memberikan 1 teguk air bagi orang yang kehausan, maka Allah taala akan memberikan nanti minum pada saat di padang mahsyar. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, anak turun kita oleh Allah dijadikan menjadi ahli sedekah, karena jaminan orang yang sedekah adalah orang yang selamat, tidak hanya dunia tapi sampai di akhirat nanti. Terima kasih. Aku lu ma tasmaun wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.